Setiap kali kita hendak membangun kehidupan iman, otomatis kita juga harus membangun logika ilahi. Bagaimanapun juga musuh utama dari iman adalah logika manusiawi dan fakta lahiriah, yang harus kita ganti dengan membangun logika ilahi dalam hidup dan pikiran kita. Yang pertama, semakin kuat logika ilahi terbangun dalam hidup seseorang, semakin kuat pula kehidupan imannya. Ingat sekali lagi, bahwa iman adalah merupakan hasil pemberian Tuhan, suatu anugerah, karena ia meresponi orang yang bersungguh hati dalam merenungkan firman, yaitu mengganti logika manusiawi dengan logika ilahi yang bersumber dari berbagai fakta rohani yang diambil dari firman-Nya. Iman yang diambil dari kata Yunani pistis, yang dapat juga diartikan sebagai jadi terpengaruh, berhasil diyakinkan, menjadi percaya. Jadi dengan kata lain, iman bagi orang percaya adalah merupakan suatu proses di mana melalui Roh Kudus Tuhan terus berusaha untuk meyakinkan umatnya atau mempengaruhi pikiran, emosi dan kehidupan umatnya untuk lebih memilih berpegang pada apa yang ia katakan atau firmankan, dan bukan pada fakta lahiriah apapun yang sedang mereka hadapi. Karena itu dibutuhkan bahan dasar dari hati atau kehidupan orang yang bersangkutan untuk ikut mengkondisikan dimilikinya bahan dasar yang membuat seseorang jadi mudah dipengaruhi dan diyakinkan oleh firman Tuhan. Orang yang bersangkutan perlu membangun suatu dasar berpikir yang akurat, membangun logika ilahi yang bersumber dari fakta-fakta rohani yang berasal dari firman-Nya. Setiap logika ilahi adalah merupakan bahan baku rohani yang dibutuhkan oleh Roh Kudus untuk dapat dia pakai sebagai bahan membangun kehidupan iman dalam hidup seseorang. Di saat kita menghadapi suatu situasi yang membutuhkan bekerjanya kuasa iman, Roh Kudus akan bekerja untuk menghidupkan salah satu atau beberapa logika ilahi yang sudah terbangun dalam hidup kita untuk bekerja, bermanifestasi sebagai kuasa iman. Tuhan memposisikan kita untuk bangkit dalam kuasa iman dan menaklukkan fakta lahiriah yang ada. Yang kedua, ketekunan adalah unsur kunci yang membedakan antara orang percaya satu dengan orang percaya yang lainnya. Semakin kita belajar bertekun untuk terus membangun logika ilahi, semakin komplit persiapan kita untuk berpartner dengan Roh Kudus dalam menjalani hidup sehari-hari dan menyatakan kemuliaan kerajaan melalui kehidupan kita. Semakin saya merenungkan pemahaman tentang ketekunan atau bertekun, saya semakin disadarkan bahwa setelah kita berkomitmen untuk hidup hanya bagi Tuhan, cara paling ideal untuk tetap setia pada komitmen tersebut adalah dengan cara terus bertekun mengejar realita Tuhan, membangun logika ilahi dalam kehidupan sehari-hari kita. Inilah wujud konkret kita dalam mempraktekkan sangkal diri dan pikul salib untuk mengikut Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Matius 16 ayat 24-25. Ketekunan yang kita bangun dalam hidup kita akan mengkondisikan diri kita selalu menikmati terobosan dan ganjaran yang dari Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tindakan kita untuk bertekun pada suatu aspek akan memastikan terjadinya kemajuan atau peningkatan pada aspek tersebut. 1 Timotius 4 ayat 13-15. Jadi tidak ada alternatif lain. Setiap orang percaya yang memang rindu untuk membangun kehidupan iman harus melatih dirinya untuk tidak terus hidup dalam kepasifan rohani. Sebaliknya, dengan agresif, penuh passion, karena memang mencintai kebenaran, terus meluangkan waktu di tengah kesibukan kerja yang sepadat apapun untuk menggali berbagai fakta rohani yang tersimpan di dalam firman-Nya dan lalu membangunnya menjadi logika ilahi di dalam hidupnya. Semakin banyak logika ilahi yang sudah tertanam, semakin mudah untuk Roh Kudus menghidupkan logika ilahi yang ada untuk bangkit dan bermanifestasi menjadi kuasa iman. Bersiaplah, karena Roh Kudus sedang membangkitkan umat pilihan-Nya menjadi para penakluk dunia ini. Amin.